بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim, hadirin, para rawuh jamaah salat subuh, jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang dalam hal ini untuk kita manfaatkan untuk melanjutkan sebagian dari puasa Ramadan yang berlalu. Artinya yang berlaku saat ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para rawuh, judulnya ngaten. Setiap amalan itu tergantung penutupnya. Jadi setiap amalan itu tergantung penutupnya. Atau setiap apa saja tergantung selesainya atau tuntas dan tidaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innamal a'malu bil khawatimi. La ibrata katsiratas sholati wasyam wa innama yanzuru ila khatami amrihi. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung penutupnya. Tidak dihitung dengan banyaknya sholat dan puasa, akan tetapi Allah melihat pada akhir urusannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang ini adalah ada pada penghujung akhir dari bulan Ramadan. Yang berarti kita ini adalah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan harapan nanti itu seluruh apa yang kita lakukan ini nanti adalah akan bisa berhasil dengan sukses. Berhasil dengan selamat. Berhasil dengan kebahagiaan yang akan kita capai nanti baik di dunia maupun akhiratnya. Jadi akhir. Ibaratnya orang mengerjakan sesuatu itu yang dinilai bukan mulai pekerjaannya saja, tapi yang dinilai itu adalah akhir penyelesaiannya, endingnya. Itu yang dilihat. Umpama kita ini membuat suatu kursi, sebuah kursi. Sudah kita lakukan sebagian, kemudian kita tinggal. Tidak diteruskan. Ini namanya pekerjaan yang tidak selesai. Wong Jawa ngarani pekerjaan medak. Ya, enggak selesai. Begitu pula kita melaksanakan puasa. Puasa Ramadan ini ibaratnya kita ini adalah seperti umpamanya diumpamakan orang pertandingan. Babak penyisian yang pertama, 10 hari pertama. Itu babak penyisian, kita sudah berjalan, sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan dengan baik dan kita lolos. Kan masuk berikutnya. Pada saat-saat babak penyisian, ya otomatis banyak pesertanya. Maka kalau awal Ramadan itu seperti masjid yang kecil atau musola itu pasti pakai tambahan tenda. Kenapa? Pesertanya banyak. Babak penyisian. Wakeh wonge.
Kemudian masuk pada babak semifinal. Babak 10 hari kedua. Pesertanya sudah berkurang. Maka di mana-mana itu kalau sudah seperti babak kedua, ini softnya mulai maju. Softnya mulai maju. Majunya soft itu bukan ke sana, tapi majunya soft itu ke sini. Jadi hitungannya mek kari pirang baris, ya gitu. Mek kari pirang soft hanya gitu. Maju. Itu babak semifinal. Terakhir, yang 10 hari terakhir adalah babak final. Nah, kita ini masuk kepada babak final. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan bisa berjuang untuk menyelesaikan terakhir ini dengan keadaan yang sempurna. Mudah-mudahan predikat la'allakum tattaqun bisa kita peroleh. Dan mudah-mudahan di dalam babak terakhir ini nanti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kapan dimulai? Ya pokoknya mulai awal Ramadan sampai terakhir itu cari saja di situ. Nanti akan ketemu. Oh, kemarin enggak hujan sama sekali. Mungkin malam dasar itu kemarin. Ya belum tentu, itu rahasia Allah. Kita enggak tahu. Ya syukur-syukur kalau pada waktu itu kita melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Kemudian di dalam kita menyempurnakan ibadah puasa yang terakhir, Allah memberikan kejembaran rizki bagi kita. Mampu kita ini menyelesaikan pula dengan mengeluarkan zakat fitrah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Shaumul 'abdi mu'allaqatun bainas sama'i wal ardi illa bi zakatil fitri." Puasa kita itu menggantung ya, terkatung-katung antara langit dengan bumi, kecuali dibayarkan zakat fitrah. Pertanyaannya begini, saya tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah, maka aturan tatanan syariat zakat fitrah itu kalau mampu ya keluarkan, kalau tidak mampu ya bersedialah menjadi mustahik. Bersedialah orang yang menerima zakat. Hadirin rahimakumullah, kita sangat mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti itu tidak terjebak dengan masa-masa yang terakhir ini, tidak terjebak dengan persoalan dan permasalahan atau amaliyah yang menyebabkan hilangnya pahala Ramadan. 5 diantaranya, yang satu ini saja yang saya kupas, yaitu namimah. An-namimah itu kalau ghibah itu masih kita berhubungan dengan orangnya selesai. Tapi kalau an-namimah panjang, akan menyebabkan permasalahan yang sangat banyak, juga bisa juga menyebabkan terjadinya peperangan, itu namimah. Satu kisah, Hammad bin Salamah menjelaskan, ada seorang penjual budak. Si penjual budak menyampaikan kepada yang beli, budak ini bagus, kerjanya bagus, tidak cacat, hanya satu, dia suka adu domba. Terus katanya yang beli, "Wes gak apa-apa ngono ae." Gak apa-apa, dianggap remeh. Ya, dianggap remeh ringan. Ternyata setelah ini dibeli, dibawa pulang, beberapa hari dia mengatakan pada majikan putrinya, "Tuan putri, tuan atau suami sampean tidak cinta lagi kepada sampean.
suami sampean akan menikah lagi. Ini budak ini kepada majikan perempuannya begitu. Kalau sampean tetap ingin dicintai suami sampean, nanti pada waktu suami sampean tidur, ambil pisau cukur jenggotnya suami sampean yang dekat leher. Dekat leher. Sudah. Oh iya, nanti saya laksanakan katanya si Tuan Putri. Setelah itu si budak mendatangi lagi kepada majikan putra. Tuan, istri Tuan main mata dengan orang laki-laki lain. Dia akan meninggalkan sampean dan menikah dengan orang lain. Kalau sampean ingin membuktikan, nanti sampean pura-pura tidur. Sudah. Semua sudah disetting seperti itu oleh budak. Pada saat si majikan putranya itu pura-pura tidur, si istri tadi datang dengan membawa pisau cukur. Membawa pisau cukur. Si suami menyangka akhirnya, oh benar, dia mau membunuh saya. Pumpung dorong aku didisi, tak disi. Nah, gitu. Akhirnya pisau cukur dari si istrinya tadi direbut, langsung ditancapkan kepada istrinya. Sehingga istrinya meninggal dunia dari suaminya sendiri. Kemudian keluarga dari si istri tidak terima. Semuanya datang dan mencari suaminya tadi. Suami yang membunuh tadi itu dibunuh oleh keluarga dari pihak istri. Keluarga suami tidak terima karena keluarganya dibunuh oleh orang banyak, maka terjadilah peperangan di dalam antar keluarga. Ini penyulutnya dari mana? Penyulutnya dari budak tadi. Makanya di situ ada hammalatal hatab di dalam Al-Quran. Jadi kayu itu sebagai penyulut. Sebagai sebab akan terjadinya kebakaran. Maka termasuk budak ini yang ahli namimah. Ini akan menyebabkan peperangan, pertengkaran antar keluarga. Dan akhirnya banyak korban yang terjadi. Menelan korban. Ini akibat dari ulah an-namimah, adu domba dari budak tadi. Nah, hal ini menurut manusia biasa, oh gampang ngono niku, enteng, ya gitu. Jadi adu domba gampang kok mari njaluk sepuro, ringan. Ringan menurut manusia, besar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-ghibah dengan an-namimah itu adalah kecil menurut manusia, dianggap biasa dan enteng, tapi besar akibatnya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Hudzaifah, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Besarnya di situ termasuk. Dan besarnya akan menelan korban yang banyak. Maka sekarang banyak gitu lewat gadget, lewat mana saja banyak adu domba itu adalah perlu kita waspadai. Pelajaran yang kita ambil pada hadis ini adalah jika kita ini memiliki seorang pembantu, hendaknya upayakan jangan ada pembantu yang suka adu domba. Nanti biar selamat di dalam semua keluarga. Hal inilah yang nanti akan menyebabkan rusaknya rumah tangga kita. Maka dengan adanya
an-namimah itu adalah persoalan yang besar menurut Gusti Allah, tidak akan dimasukkan surga oleh Allah, maka akan menjadikan rusaknya pahala puasa, khususnya puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita ini bisa ngempet gitu. Namimah, al-ghibah, ini kita ini mudah-mudahan bisa ngempet. Apakah nanti setelah Ramadan, oh mari Ramadan tandang maneh? Oh ya jangan. Biar lah Ramadan karasan-rasan, gak adu domba, gak mari Ramadan tandang maneh. Enggak, jangan gitu. Ya. Maka puasa Ramadan ini adalah diharapkan akan bisa mewarnai, akan bisa mendidik kita untuk 11 bulan yang mendatang. Akhirnya kita nanti itu akan bisa menjadi orang-orang yang muttaqin ini bisa berkelanjutan. Akan bisa menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan ridho Allah untuk selama-lamanya. Dan akhirnya kita nanti akan menjadi orang-orang yang mustaqim, istiqomah di dalam ibadah. Dan nanti akan menjadikan sebab akhir, kalau tadi akhir Ramadan kita mudah-mudahan menjadi baik, mudah-mudahan akan bisa mengakhiri Ramadan yang kita lakukan ini dan seluruh rangkaian ibadah ini mudah-mudahan bisa mengakhiri kehidupan kita di hadapan Allah dengan kehidupan yang baik. Amin Allahumma amin. Jadi umur kita yang baik nanti itu mudah-mudahan di mana kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Abbas dawuh dengan jiwa di mana seseorang senantiasa menjalankan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Mudah-mudahan kita ini bisa 11 bulan yang akan datang ini amalia kita, sikap kita, keadaan kita, mudah-mudahan semangat Ramadan itu tetap berada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga semangatnya biasanya maca Quran, semangat sholat sunnah, sholat macam-macam sholat jamaah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini madrasah pendidikan di dalam bulan Ramadan ini nanti akan bisa menyebabkan kita ini menjadi orang-orang yang baik untuk 11 bulan mendatang yang akan datang. Ini termasuk indikasi keberhasilan puasa dalam bulan Ramadan. Jadi ibadahnya bagus, sosialnya bagus, semuanya bagus. Itu indikasinya. Kalau setelah Ramadan judesnya pancet, ya, dijrise tambah nemen, wah ki kok ketara nek Ramadane gak berhasil, ya. Mari Ramadan kok tambah nemen wong ki cerewete. Dalam rumah tangga ini, ya Allah. Lain di Malang lho niki di Malang ya. Ya Allah, bapak arek-arek mari Ramadan kok tambah nemen cerewete. Niki berarti ketara lek Ramadane mboten berhasil. Mudah-mudahan Ramadan kita berhasil. Oleh karena itu, kita selalu berdoa kepada Allah. Nyuwun datang Gusti Allah. Gimana doanya? Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khairu amali khawatimuhu wa khairu ayyami yaumalikauka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah penghujungnya. Jadikanlah akhir kehidupanku itu dalam menjadi akhir yang baik. Disebut dengan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan sebaik-baik amalku nanti itu adalah penutupnya. Jadi iman saya termasuk semuanya menjadi akhir penutupannya dengan penutupan yang baik. Seluruh amal saya mudah-mudahan menjadi penutup yang baik, penutup yang bagus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari-hari yang baik bagiku adalah mudah-mudahan di mana
aku nanti akan bertemu, kita nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akhir kehidupan kita. Sehingga itulah termasuk keberhasilan. Oleh karena itu, kita mengharapkan kepada Allah semoga iman kita makin kuat, makin tebal, dan mudah-mudahan tidak akan dicabut dalam akhir kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Sewaktu Abul Qasim Al-Hakim disamarkan ditanya, apakah ada perbuatan dosa yang menyebabkan tercabutnya iman dari diri seseorang? Ia menjawab, ada. Ada 3 macam dosa yang dapat mencabut iman kita. Yang pertama, apabila orang itu tidak bersyukur kepada Allah atas iman yang telah dikaruniakan kepadanya. Dikei iman nang Gusti Allah, iku gak rumangsa syukur. Gak rumangsa seneng adanya iman. Jadi lah dikandani, mandak mek ngono tok ae. Jadi iman itu kalau sudah menancap pada seseorang, apapun yang disampaikan kepada orang itu diterima walaupun itu kelihatannya belum baik, nanti kalau mau didandani jangan nasihat. Yang kedua, apabila ia tidak khawatir tercabutnya iman dari dalam hatinya, gak popo, masih nglakoni ngono gak popo. Itu adalah tidak khawatir dengan tercabutnya iman. Dikira kayak biasa-biasa saja. Padahal itu nanti akan berakibat jangan-jangan nanti itu dia akhir kehidupannya itu nanti tidak bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Seperti siapa? Alqamah. Karena berani dengan kedua orang tua, berani dengan orang tuanya, menyia-nyiakan ibunya, itu akhirnya dia meninggal dengan tidak bisa dan tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lah kita khawatir seperti itu. Kapan wani karo wong tuane, nyeneni wong tuane dikandani, oncene ibuku cerewet, oncene kakek cocot, macam-macam. Ini akan menyebabkan nanti matinya tidak mampu membaca kalimat la ilaha illallah. Na'udzubillah min. Yang ketiga, apabila ia suka berbuat zalim kepada sesama muslim. Ini juga dikhawatirkan nanti akan menyebabkan tercabutnya iman dari sisi hati kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, yunadi munadin min tahtil arsy yaumal qiyamati ya ummata Muhammadin amma ma kana li qablakum wahabtuhu lakum wa baqiyatut tabi'at fatwahibuha wadkhulu al jannata bi rahmati. Kelak pada hari kiamat ada seruan dari bawah arasy yang menyerukan, wahai umat Muhammad, termasuk jamaah Masjid Besar Nurul Muttaqin. Ini termasuk seruan wahai umat Muhammad. Adapun dosa yang lalu, maksudnya ini di hari kiamat. Yang lalu itu di dunia. Adapun dosa yang lalu dulu kamu lakukan, telah aku maafkan, telah aku ampuni, kata Allah. Ini sudah di akhirat, sudah di hari kiamat. Dari mana mencarinya? Ya dari dunia, seperti kita melaksanakan puasa Ramadan. Dulu kamu melakukan dosa, sudah aku ampuni, sudah aku maafkan. Dan yang tersisa hanya dosa yang berhubungan di antara sesama kamu. Nah, ini dosa sesama manusia.
Maka maaf memaafkanlah. Maaf memaafkanlah. Dan masuklah ke dalam surga karena rahmatku. Berarti kita ini di dalam akhir Ramadan kita masih ada kesempatan. Dosa antara kita dengan Allah, insya Allah dengan pelaksanaan ibadah Ramadan, dengan pelaksanaan dan apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, selama kita imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama, itu semua akan dihapus dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal yang tidak bisa langsung diampuni dan dimaafkan oleh Allah adalah antar sesama. Ini harus kita selesaikan. Makanya sebentar lagi untuk Idul Fitri, mari kita gunakan. Maaf, jangan cuma salaman lahir batin, lahir batin, lahir batin, lahir batin gitu aja. Kalau bisa, ya apa? Terangkan. Kabeh luputku sepuro. Nek tawakal, wong Jawa ngarane tegel munio. Sampeyan tahu tak rasani ikhlasno. Nah, gitu. Tahu tak rasani ikhlasno. Ini kalau kita bisa ngomong gitu. Kalau enggak bisa, ya usahakan bisa agar bisa terurai, agar bisa terputus, selesai saling menghalalkan dan akhirnya masuk kepada perintah Allah, wadkhulul jannata birahmati. Masuk surga dengan rahmatku. Karena itu adalah penghambat, termasuk penghambat masuk surga ini. Mudah-mudahan kita nanti itu antar sesama ini bisa menyelesaikan. Jadi kalau kita hanya salaman saja itu tanda syukur. Kayak orang main bulu tangkis nih kalau selesai itu adalah pokok salaman gitu aja. Itu tanda syukur. Belum sampai pada penyelesaian kesalahan masing-masing. Muga-muga kula panjenengan mangke saged berlaku seperti itu, seluruh kesalahan antar sesama nanti itu bisa menyelesaikan pada hari yang baik itu. Amin Allahumma amin. Terutama di dalam keluarga. Kadang-kadang si suami atau istri itu saling meminta maaf itu kadang-kadang ingah-ingih kadang-kadang. Dia kaya isin ngoten lho. Nggih, kadang-kadang kate nyuwun sepura nu kaya ya apa ngoten. Nah, itu. Soale saking geleke ketemu. Itu yang sangat penting daripada di luar rumah, dalam rumah itu loh. Kalau nanti di dalam rumah sudah bersih dari dosa antar sesama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan usaha kita termasuk masalah rizki kita. Selamat dunia dan akhirat, mengantarkan anak-anak menjadi anak yang soleh solehah. Itulah hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan kesempatan yang baik nanti kita bisa memanfaatkannya. Termasuk saya pribadi, saya Muhammad Satari, jika selama mengasuh pengajian yang ada di masjid ini hari Minggu dan pada kuliah subuh ini barangkali ada kekurangannya nyinggung panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali sampean kesinggung, kesenggol, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan panjenengan semua, apabila saya menyampaikan pengajian atau tausiah pada waktu kapan saja termasuk kuliah subuh, termasuk hari Minggu dan sebagainya, tepat diterangno jenengan turu gak ngereken umpamane sudah saya maafkan. Jadi sudah saya maafkan. Berarti antara kula kali panjenengan insya Allah wis podo saling memaafkan, saling meridhokan. Tinggal satu yang tidak bisa dimaafkan. Apa itu? Utang.
Nggih. Lek kapan utang riyaya iki aja muni sepurane sing akeh utang-utange halalno lho. Aja. Utang tetep nyaur gitu. Kesalahan ya kesalahan, kita maafkan kesalahan. Yang dihalalkan itu kesalahannya, saling menghalalkan, saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Tapi soal utang ya tetap nyaur. Nah, gitulah hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menambah wawasan dan keilmuan kita, dan mudah-mudahan kita sampai pada akhir finish nanti itu dalam keadaan sehat, selamat, bahagia lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan Idul Fitri kembali seperti anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa takhushu'ana wa la tadrib ya wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.